Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke, hari ini kita akan belajar terkait dengan materi penyuluhan ibu nifas atau ibu postpartum. Ada yang sudah tahu apa itu ibu nifas? Ibu nifas itu sendiri adalah masa sesudah persalinan, pada hari pertama persalinan sampai dengan kurang lebih 6 minggu setelah persalinan. Di dalam masa postpartum itu sendiri ada perubahan psikologis pada ibu postpartum. Antara lain ada 3 periode. Yang pertama periode taking in, kemudian taking hold, dan periode letting go. Ibu yang setelah melahirkan kemudian dia akan pulang ke rumah, dia nanti biasanya akan kita minta untuk kembali ke pelayanan kesehatan. Ini nanti masuk di periode letting go ya, karena periode letting go ini adalah periode di mana ibu pulang ke rumah dan ibu sudah bisa mengambil peran tanggung jawabnya dalam mengurus ataupun merawat bayinya. Ketika ibu nanti sudah pulang ke rumah, biasanya dia akan diminta untuk kembali ke pelayanan kesehatan untuk kontrol ulang. Ini nanti kita punya kewajiban sebagai petugas kesehatan terkait dengan memberikan informasi pada ibu postpartum ini. Apa saja yang harus kita sampaikan informasi itu? Antara lain terkait dengan gizinya, apa saja yang harus terpenuhi, apa saja konsumsinya yang harus dianjurkan. Kemudian terkait dengan personal hygiene-nya. Selain itu terkait dengan bagaimana pemberian ASI-nya pada si ibu postpartum pada bayi ini, dan juga terkait dengan perawatan payudaranya, karena nanti kalau ibu menyusui biasanya ada beberapa permasalahan terkait dengan payudara. Dan ada yang terakhir terkait dengan kontrasepsi. Pilihan apa yang tepat atau apa yang bisa dianjurkan pada ibu postpartum terkait dengan KB-nya. Jangan lupa untuk yang terakhir, kapan si ibu kembali lagi untuk kontrol ke pelayanan kesehatan. Pertama, sebelum kita bertemu dengan pasien, jangan lupa kita membaca rekam medis pada si pasien. Data pasien jangan lupa kita cek. Kita cuci tangan terlebih dahulu. Kita buang ke tempat sampah. Pada tahap ini saya akan masuk tahap orientasi. Di sini saya bertemu dengan pasien. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Ya, selamat siang. Waalaikumsalam. Ya, gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya Bu, alhamdulillah. Benar ya Bu, ini dengan Ibu Sandy? Ya. Iya. Oke, perkenalkan Bu, saya perawat Dian. Di sini nanti saya akan memberikan sedikit edukasi terkait dengan penyuluhan ibu postpartum. Iya. Di sini nanti tujuannya adalah untuk memberikan sedikit informasi terkait dengan makanan apa yang harus ibu konsumsi terkait dengan gizinya, kemudian nanti terkait dengan personal hygiene-nya, kemudian terkait dengan KB-nya, pemilihan KB ya Bu, dan juga terkait dengan nanti laktasinya. Nanti kita sedikit sharing-sharing terkait dengan permasalahan menyusui ibu. Dan kapan sih ibu itu nanti akan kembali lagi ke sini? Ya, mungkin itu yang akan sedikit kita diskusikan. Bagaimana Bu? Ada yang mau ditanyakan? Saya sudah postpartum 2 minggu ini. Terus permasalahannya itu pas waktu harus kan menyusui bayi, tapi kok lecet, jadi kita kayak enggan mau menyusui, terus produksinya juga nggak begitu banyak. Oke, itu terkait dengan laktasinya ya. Nanti kita bahas ya Bu sedikit ya terkait dengan hal itu. Oke. Ini nanti saya kurang lebih akan membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit. Oke Bu, sudah siap? Sebelum kita mulai, mungkin nanti sekarang kita berdoa dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ishfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka la yughadiru saqama. Semoga
penyuluhan yang akan saya berikan nanti mendapatkan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Di sini nanti kita sedikit sharing-sharing ya Bu terkait dengan manajemen. Dengan yang pertama nanti mengenai gizinya. Terkait dengan gizi, kalau di rumah gimana Bu konsumsi makanannya? Ada yang enggak Ibu pilih-pilih gitu atau semuanya? Katanya orang habis melahirkan suruh banyak mengkonsumsi sayur, sudah makan sayur banyak. Iya. Terus protein juga. Tapi tetap aja kayaknya asinya kurang banyak. Lancar ya. Permasalahan ibunya berarti terkait dengan ASI ya. Kalau air putihnya gimana Bu? Air putih, iya saya jarang minum Sedikit air ya? putih. Oke. Jadi gini Bu, kalau Ibu habis melahirkan itu memang dianjurkan, benar sekali tadi sudah Ibu sampaikan, harus banyak konsumsi sayur. Iya, sayur jangan lupa buahnya juga dikonsumsi. Itu ya Bu, suka kan makan buah ya Bu? Buah itu jangan lupa dikonsumsi setiap hari sama sayurnya. Dan terkait dengan daging, telur, ada alergi Bu atau ikan? Nggak ada, alhamdulillah. Jangan lupa konsumsi untuk lauknya daging atau telur atau ikan. Tahu tempe pun juga diperbolehkan gitu. Kemudian untuk konsumsi minumnya itu minum apa saja boleh, yang tidak diperbolehkan adalah yang mengandung alkohol atau soda. Jamu boleh. Jamu boleh, tapi jangan terlalu banyak juga ya. Nanti takutnya malah mengganggu pencernaannya. Kemudian nggak boleh merokok, minum-minuman beralkohol, bersoda itu jangan. Itu saja sih. Kalau terkait dengan makanan semuanya diperbolehkan asal tidak terlalu banyak. Pedas pun juga kalau Ibu suka itu juga diperbolehkan, tapi jangan terlalu banyak, nanti bisa mengganggu pencernaan Ibu. Jelas ya Bu? Itu mungkin sedikit hal supaya lebih memacu. Kita tahu produksi ASI itu kan cairan ya, jadi lebih banyak minum air putihnya, atau kalau suka minum susu juga nggak apa-apa. Kemudian ada beberapa hal yang melancarkan produksi ASI, makan daun katuk. Yang kecil-kecil itu. Iya, bisa di sayur Bu itu. Atau susu kedelai Bu. Pernah minum Bu? Ya. Itu juga melancarkan ASI, bikin melimpah. Makan biji-bijian. Boleh kalau mau biji-bijian. Atau kalau berupa minuman bisa minum susu kedelainya. Kemudian nanti itu terkait dengan nutrisinya ada yang mau ditanyakan Bu? Enggak ada. Oke, saya lanjut ke personal hygiene-nya. Mandinya sehari berapa kali Bu? 2. Catat 2 ya, alhamdulillah ya. Tapi kalau Ibu merasa nggak nyaman gerah karena kita kan sering menggendong bayi, kemudian mungkin asinya tumpah atau kena kotoran sedikit nggak nyaman, silahkan mau mandi lagi nggak apa-apa. Yang penting selalu menjaga kebersihannya. Kalau itu kalau habis buang air perlu diganti pembalutnya. Kalau sudah nggak nyaman atau udah merasa penuh, itu langsung diganti aja, nggak usah nunggu sampai sore. Kan itu ada bekas jahitan terus dikasih ikasa. Oh iya benar. Diganti. Iya, alangkah lebih baiknya ketika kita buang air kecil atau buang air besar itu kasanya itu diganti yang baru. Kemudian bisa dikasih NaCl atau betadine gitu, supaya tadi kan kotor ya Bu, bisa diganti dengan yang baru untuk meminimalisir adanya bakteri yang akan menyebabkan infeksi gitu. Itu kalaupun nanti untuk mempercepat proses penyembuhan, salah satunya Ibu tahu daun sirih. Daun sirih itu bisa direbus Bu, nanti kalau udah dingin bisa dipakai untuk cebok. Itu untuk anti iritasi, mempercepat proses penyembuhan juga. Kemarin kebetulan lahirkan normal kan ya Bu. Mempercepat proses penyembuhan. Tapi jahitannya banyak. Iya, nggak apa-apa. Itu juga nanti akan tersupport dari dimana kita sering menjaga kebersihan, luka akan lebih cepat sembuh. Selain itu pakaiannya pakai yang menyerap keringat ya Bu, biar nyaman. Kadang itu menahan BAB karena takut jahitannya. Jangan ditahan, Nggak apa-apa. buang air besar lah. Jahitannya Yang nggak penting akan tidak kena. mengejan. Dan konsumsi makanannya yang mengandung tinggi serat. Iya Bu, supaya nggak mengejan. Nanti kalau mengejan biasanya akan tambah nyeri. Makanya kita harus makan buah sama sayur yang banyak, sama air putih Bu. Jangan lupa ya Bu.
Itu selain itu pakai pakaian yang longgar, terus pakai BH yang khusus untuk menyusui, tahu nggak Bu? Yang ada lubangnya. Yang ada lubang yang atas itu, kancingnya itu. Itu untuk lebih nyaman Ibu ketika menyusui. Kemudian selain itu tadi sudah ya, buang air besar, buang air kecil jangan ditahan, nanti malah jadi nggak nyaman. Dan untuk memperlancar buang air besar supaya tidak sembelit, konsumsi yang tinggi serat. Asinya lancar Bu? Itu tadi. Berarti harus banyak makan sayur dan Iya, bener susu, banget. air putih. Tapi lancar kan? Baru sedikit ya. Lancar, Jangan tapi lupa, sedikit. pernah lecet nggak Bu? Nah, ketika itu untuk mencegah supaya nggak lecet, ASI keluarkan sedikit kemudian dioleskan ke puting Ibu. Itu untuk meminimalkan terjadinya iritasi. Ya, kenapa? Karena ASI itu sendiri mengandung antiinflamasi pada bayi. Nggak perlu dikasih baby oil atau yang Nggak lain. usah, nanti malah keminum sama babynya. Iya. Dan kasih ASI tidak perlu dijadwal. Kapan bayi pengen minum langsung disusuin. Jangan lupa kiri, terus ganti yang kanan, gantian. Kiri dulu. Boleh kiri dulu, boleh kanan dulu, gantian. Karena semakin sering ibu menyusui, maka ASI akan semakin melimpah. Kalau ibunya jarang nyusuin bayi, cuman milih yang kiri terus, nanti yang kanan itu nggak produksi. Karena dia akan berproduksi sesuai dengan seberapa banyak keinginan si bayi menghisap itu. Gitu ya Bu. Oke. Itu tadi. Selain itu nanti ini nifasnya belum selesai. Belum, berarti tidak boleh melakukan hubungan seksual. Iya. Berarti sampai selesai. Iya, tunggu selesai dulu. Terus jadi gitu ya Bu, Ibu boleh melakukan hubungan seksual jika nifasnya sudah selesai. Biasanya ada yang sampai 1 bulan baru selesai, kemudian ada yang 3 minggu baru selesai. Jadi beda-beda. Itu selanjutnya Ibu udah milih KB belum? Belum. Yang sesuai untuk ibu menyusui yang aman apa ya? Oke. Jadi KB itu ada beberapa hal. Contoh KB itu salah satunya ada yang KB alami. Kalau alami itu berarti kan nggak dipasang alat atau kita nggak mengkonsumsi seperti pil KB. Kalau KB alami itu bisa pakai kondom. Itu malah bisa mencegah penularan penyakit penularan seksual. Selain itu, tapi kita harus beli sedia punya itu. Atau ibu bisa pakai milih IUD Bu. IUD itu nanti di bagian alat kelamin ibu atau di vagina ibu itu dipasang alat, yaitu berupa IUD. Itu nanti bisa bertahan masa expirednya ada yang 5 tahun, ada yang 8 tahun. Terus harus periksa berapa lama sekali? Biasanya kalau sudah dipasang jarak beberapa minggu ibu kontrol, kemudian beberapa bulan, kemudian kalau sudah beberapa bulan 1 tahun sekali kontrol kalau keadaannya sudah bagus. Atau kalau ibu nggak nyaman pakai itu bisa pakai implan. Di bagian lengan tangan ibu ini dipasang implan nanti. Dalam? Iya, itu ada kandungan hormonnya. Bisa Mbak? Iya, takut ya Bu? Takut juga. Iya. Mungkin nanti kalau terkait dengan pemilihan KB bisa dikomunikasikan sama suami mau yang apa. Karena ada beberapa jenis KB. Kalau pil saya kurang merekomendasikan karena itu nanti akan mengganggu produksi ASI. Karena ibu baru masa menyusui, maka saya anjurkan beberapa hal yang tadi saya sampaikan, rekomendasikan itu. Tapi kalau besok sudah adiknya sudah nggak menyusui lagi, monggo ibu pakai pil atau yang suntik 3 bulan bisa. 2 tahun. Yang menyusui. Iya. Sebenarnya anjuran dalam Islam itu selama 2 tahun yang menyusui, tetapi ASI eksklusif pun bisa diberikan sampai 6 bulan. 6 bulan. Setelah itu bisa ditambah yang lain. Iya, MPASI kalau sudah 7 bulan. Terus Ibu. Oke, itu beberapa pilihan metode kontrasepsi. Nanti kalau sudah selesai nifas mungkin bisa, kalau mau pengen pasang IUD monggo bisa kembali ke sini. Gitu. Kemudian selain itu
Ibu ini besok ini 4 minggu postpartum ya ibu, habis melahirkan 4 minggu yang lalu kan ya. Heeh. Besok kembali lagi ke sini 2 minggu lagi ya bu. Untuk kontrol. Ada di bawah enggak? Boleh kalau mau dilajak nggak apa-apa kalau memang ada keluhan, tapi kalau pas lagi nggak ada keluhan atau sehat pun juga nggak usah dibawa. Biasanya juga ibu-ibu itu kesini sekalian imunisasi bayinya. Jadi Gitu. lihat jadwal imunisasinya. Begitu. Bagaimana bu, cukup jelas apa yang saya sampaikan? Ya, terima kasih. Alhamdulillah jelas. Oke, kalau gitu terima kasih, bagus sekali tadi ibu sudah kooperatif terkait dengan sedikit materi yang ataupun informasi yang saya berikan, semoga bermanfaat. Gimana bu perasaannya? Alhamdulillah sudah lega, permasalahannya sudah disampaikan, sudah ada solusinya. Oke. Saya konfirmasi lagi sama suami KB apa yang sesuai. Oke, kita bertemu lagi 2 minggu lagi ya bu. Oke, semoga selalu sehat dan asinya lancar. Jangan lupa minum air putihnya yang banyak. Itu saja dari saya. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum bu.